Bos, kapan nih kita bisa keluar dari sel tahanan? Iya nih bos, kapan? Saya juga lagi nunggu kabar dari si Randy, tangan kanan bos besar. Gara-gara si Jamal jaga di depan rumah sakit kosong agak becus. Kita jadi di dalam sel lapas. Iya nih, kalau nggak dia kecolongan ada siswa yang masuk, nggak bakalan ketahuan ada penculik di rumah sakit kosong. Awas aja si Jamal, kalau kita sampai nggak bebas dari sini, gua siksa di sini. Gara-gara dia, gua jadi kesiksa di sini. Pak Gober, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Baik pak. Silakan ikut saya ke ruang tamu tahanan. Itu si bos mau kemana? Ke ruang tamu tahanan, Mal. Ngapain dia? Ada yang lagi jenguk, Mal. Kira-kira siapa, Mal, yang jenguk si bos? Mana gue tahu. Kan lu tadi habis dari luar. Kan gue keluar habis kencing, bukan jadi CCTV. Makanya, kalau punya mata, yang jeli Mal. Iya, gara-gara lu jaga di depan kurang awas, jadi ada siswa yang masuk ke rumah sakit kosong. Gua kan sudah berusaha nakuti mereka agar tidak masuk, tapi mereka-mereka aja yang penasaran ingin masuk. Ya, lu alasan aja. Halo. Silakan Pak, waktunya 30 menit. Baik pak. Selamat siang Pak Gober. Halo, gue tungguin baru datang. Gue pikir lu gak bakalan balik lagi dan tanggung jawab. Tadinya gue mau bongkar semua. Siapa di balik dalam penculikan anak di rumah sakit kosong. Jangan keras-keras Pak Gober. Saya kesini mau kasih kabar baik buat Pak Gober. Lu mau kasih kabar apa ha? Jangan main-main. Ini serius. Tepatnya jam 2 malam nanti akan ada orang yang menjemput Anda dan anak buah Anda. Jemput? Maksudnya jemput? Intinya saya udah suruh orang untuk melepaskan Anda dan anak buah Anda. Tapi ingat, kuncinya ada pada truk sampah yang mengangkut sampah pada jam 2 malam. Apa yang barusan lo bilang ini serius kan? Awas saja kalau bohong, saya bongkar semua apa yang terjadi di rumah sakit kosong itu. Tenang saja Pak Gober, Anda hanya cukup diam dan siap-siap saja untuk nanti malam. Oke baik, saya tunggu untuk nanti malam. Siapa bos yang nyariin bos? Si Randy, tangan kanan yang bayar kita untuk penculikan anak-anak. Mau apa bos? Malam ini dia bikin rencana untuk pelepasan kita. Wah, akhirnya. Ini serius bos? Dia sih bilangnya begitu. Namamu Jamal kan? Bukan, saya Dudung. Kalau Jamal udah tadi di depan. Kalau begitu, kasih minuman ini ke si Jamal. Buat saya mana? Ini tuh buat yang ulang tahun. Mal, ini minuman lo. Minuman? Iya, ini titipan dari kepala kantin. Wah, tumben. Iya, katanya hari ini lo ulang tahun. Perasaan ulang tahun gue masih lama. Udah, minum aja. Rezeki lu kali mal. Ganti supir pengangkut sampah nih. Oh iya, supir biasanya lagi sakit pak. Jadi saya yang backup buat hari ini. Ya udah buruan, udah numpuk tuh sampah di belakang. Aduh, perut gue kenapa ya? Kok rasanya melilit ya? Masuk angin kali lo, Mal. Tolongin, kerokin gue dong. Udah tahan aja Mal. Tega kalian. Bos, gue nggak kuat bos. Berisik lo mal. Gue lagi fokus nunggu orang yang akan melepaskan kita. Tapi, aduh, tolongin gue. Wah, gawat. Bisa mati nih anak di sini. Cepat cari bantuan. Tolong, tolong. Ada apa nih? Teman saya perutnya kesakitan, Pak. Kalau begitu biar saya bawa ke klinik lapas saja.
Saya tidak punya banyak waktu. Lo ini siapa? Saya adalah orang suruhan untuk melepaskan kalian. Tapi anak buah saya. Saya nggak punya banyak waktu buat nunggu lagi. Iya bos, ini kesempatan kita. Iya bos. Tapi Udah bos, tinggalin aja si Jamal. Si Jamal emang bikin kita sial. Iya bos, gara-gara dia kecolongan, kita jadi di sini sekarang. Dia sakit perut, masa kita gagal bebas? Cepat, kalau mau bebas, ikuti saya. Bos, ayo. Udah diangkut semua, Pak. Sudah, Pak. Suara apaan tuh? Mungkin tikus, Pak. Ke bawah kantong sampah. Kalau begitu, biar saya cek dulu. Hei, cepat. Saya harus bawa tahanan masuk UGD nih. Oh, iya Pak. Hei, supir sampah, jalan. Ada ambulan di belakang nih. Turun. Tugas saya hanya sampai sini. Cepat turun kalian. Gimana Pak Gober? Rasanya bebas? Wah, akhirnya. Bos, kita bebas bos. oke, terima kasih sudah bantu kita. Tapi mana si Jamal? Dia masuk ke rumah sakit pas jam pembebasan, jadi tidak sempat ikut kita. Ya udah, sekarang kalian ikut saya. Ada tugas baru untuk kalian. Oke anak-anak, sekarang adalah semester hari terakhir mata pelajaran matematika. Bis, tumben lu nyantai banget pas semester ini. Iya dong, kan gue udah nyiapin banyak amunisi, Bay, di semester kali ini. Siapin apaan? Ya, paling salinan contekan, Bay. Hati-hati lo bis kalau bikin contekan. Ketahuan Pak Dadang bisa gawat. Iya, bis. Mata Pak Dadang itu udah kayak CCTV. Pandangan kemana, lihat kemana. Hei, kamu keribo. Ngapain kamu pegang-pegang rambut kepala? Ini pak, rambut saya gatal. Gatal kenapa? Coba saya lihat. Gak usah pak, ini paling kutu rambut pak. Oh ini ternyata yang bikin kamu gatal. Tuh kan bis, contekan si Keribo aja ketahuan. Hati-hati lo bis. Tenang aja, Bay. Contekan gue ada banyak. Ada di penghapus, ada di dalam dasi, ada di dalam sepatu. Di dalam celana dalam juga ada. Ada lah. Pak Dadang, Bisma, sini berikan ke saya. apa yang mau diberikan, Pak? Celana dalam saya. Ya kali bapak minta celana dalam kamu. Cepat, catatan contekannya. Kamu kasih ke bapak. Iya, Pak, iya. Ini udah semua. Udah, Pak. Udah semua itu. Awas ya, kalau ketahuan masih ada. Aduh, gimana nih? Mana gue udah dikasih DP lagi buat bantuin nyontek ke anak-anak. Nah, gue ada ide nih. Oi, Dik, nomor 4, gue jawab C. Lo jawab apa, Dik? Kalau gua sih B. Masa sih? Coba gue koreksi lagi deh. Lumayan. Dik, nomor 19, 20, 21, 22, 23, gua jawab A, D, B, C, A. Kalau lu? Kalau gua sih
D A A B C. Wah, gue salah kayaknya. Makasih ya, Dik. Lumayan juga nih. Woi, tumben lu punya uang banyak, Bis. Iya, tumben-tumbenan. Bis, makasih ya jawabannya. Oh iya, makasih juga uangnya ya. Wah, parah lo bis. Udah minta jawaban, dijual juga jawaban gua. Udah, yang penting hari ini gue traktir kalian di kantin. Bay, ini foto kakek kenapa ada di lantai? Oh iya, gue lupa pasang ke dinding. Lo pasang deh sekarang. Ini tulisan apaan ya? Enaknya bebas. Hahaha. Gimana rasanya di pagi hari tidak berada di lapas? Mantap. Makasih ya udah ngebantuin kita. Hei, ada apa pagi-pagi kesini? Saya kesini mau kasih kalian kerjaan baru. Kerjaan apaan? Kerjaan kalian adalah mencari tahu siapa pemilik gelang ini. Pemilik gelang. Gelang apaan? Gelang ini saya temukan pada saat mengecek rumah sakit kosong. Karena kalian yang berada di sana, kalian pasti tahu siapa pemilik gelang ini. Kalau nggak salah, itu gelang yang pernah dilempar ke muka saya pas nakut-nakutin di rumah sakit kosong. Siapa emang man pemiliknya? Itu bos, anak yang pakai seragam sekolah yang kita tahan di sana. Kalau begitu, kalian cari tahu rumah pemilik gelang ini dan informasikan ke saya. Kenapa kita nggak sikat aja anak itu? Kan gara-gara anak itu kita jadi begini. Jangan, bos saya butuh data lebih dari anak pemilik gelang ini. Maka dari itu, kalian jangan bertindak semaunya. Tunggu informasi selanjutnya dari saya. Oke, baik. Kalau begitu, kerjakan tugas kalian. Dan ingat, kalian keluar harus menyamar, karena bakal ada kepolisian yang sedang mencari kalian. Dan satu informasi lagi, Jamal, teman kalian, sudah tiada. Dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit kemarin malam. Jadi anak itu tidak tertolong. Udahlah bos. Lagian anak itu kerjanya nggak becus. Iya bos. Tapi Udahlah. Misi ini lebih baik tanpa si Jamal. Kalau ada malah berantakan lagi. Gimana? Lu denger sendiri kan? Ya udah, ayo jalan. Lah, ini kan kertas mantra yang gue bawa ke rumah sakit kosong. Belum gue taruh kayaknya. Gue taruh dulu deh. Mana ya bukunya? Oh, yang ini kayaknya. Hah? Ini kan foto kakek. Bay, Dik, gua nemu sesuatu semalam dari foto kakek gua. Apaan? Warisan. Atau jimat pelet. Jimat pelet. Nih, lihat. Lah, itu fotonya sama kayak foto di rumah si Bayu. Iya, tapi di belakangnya ada tulisan. Yang di rumah gue juga sama, Bis. Ada tulisan kayak gitu. Kayaknya ada sesuatu yang disampaikan di balik foto ini. Tapi gue juga menemukan ini, 4 kertas, ada gambar kujangnya. Kayaknya ini harus kita bahas sepulang sekolah. Kalau begitu, sesudah pembagian rapot, kita ke rumah lu aja, Bay. Ya udah, nanti sepulang dari sini kita langsung ke rumah gua. Pengumuman, untuk siswa-siswi yang sudah pembagian rapot semester ini, selamat untuk kalian dan nikmati liburan panjang kalian. Terima kasih.
Beneran sekolahannya? Iya, menurut informasi siswa yang ke rumah sakit itu sekolahnya di sini. Dea, liburan hari ini kamu mau kemana? Oh iya, liburan ini aku bersama orang tuaku mau ke Bandung. Mau sekalian lihat kakakku yang di Bandung. Coba dulu ya, Tika. Oh, ya udah, hati-hati ya Dea. Woi Dik, ayo kita ke rumah Bayu. Iya, Dik. Oh iya, ayo. Man, itu mereka Man. Iya dong, ayo kita sergap. Jangan Man, kata bos kita hanya memantaunya dan cari informasi. Mereka naik angkot Man. Ya udah, ayo kita ikutin. Bay, tolong panggilin tukang servis AC dong. AC di kamar gua rusak kayaknya. Oh iya, nanti gue chat tukang AC-nya deh. Bis, lu bawa apaan tuh? Oh, ini gue bawa tulisan gambar peninggalan kakek gua. Tulisan apaan? Ini juga yang bikin gue penasaran. Kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan dari tulisan ini. Wah, kayaknya seru nih. Gue ikut dong buat mecahin tulisan itu. Michelle, udah gue chat. Mereka bilang mereka bakal langsung ke sini. Oke, bye. Wah, Dong, lo denger nggak? Iya Man, kalau begitu kita nyamar aja jadi tukang servis AC. Iya dong, ayo buruan. Nih minumnya. Oke, makasih Michelle. Gimana? Udah tahu arti tulisan di gambar itu? Baru juga mau di... Kayaknya tukang servis AC udah datang deh. Kalau gitu gue samperin dulu deh. Abang tukang AC ya? Iya Kak. Kalau gitu tolong perbaiki AC yang di kamar tengah ya. Siap Kak. Nah, bis, sama kan tulisannya? Lah, iya Bay. Tapi ini tulisan apaan ya? Ini itu kayaknya tulisan aksara Sunda deh. Lu tahu bis tulisan ini? Tahu dikit-dikit. Coba bis, lu baca ini. Ini tuh dibacanya poek kehidupan. Apa artinya bis? Artinya gelap kehidupan. Gelap kehidupan itu apaan? Gue juga belum tahu Bay maksud dari tulisan itu. Kira-kira apa ya? Tapi kayaknya ini tuh ada kaitannya deh sama gambar kujang di 4 kertas ini. Bentar-bentar, kalian ngeh gak di setiap belakang gambar itu kayak ada garis-garis deh? Iya ya, kayaknya gambar itu bagian dari puzzle-puzzle deh. Dik, coba lu bisa nggak gabungin puzzle-puzzle ini? Coba gua cek dulu. Oke, udah selesai nih. Udah gua lem juga kertasnya. Ini gambar apa ya? Kok kayak ada kepala ekor? Iya ya, kayak gambar kanguru mau makan cilok. Bukan bis, ini tuh T-Rex mau makan lu. Iya kali Bay gue dimakan. Lagian lu aneh-aneh aja. Apa ya? Jadi pusing gue. Coba gua balikin dulu gambarnya.
Bis, menurut lo di bagian pegangan kujang ini tulisan aksara Sunda bukan sih? Iya dik, ini juga tulisan. Coba lu baca. Yang ini ko, yang ini ta, yang ini pa, dan yang ini di. Jika disatukan, Lapar. Yeay. lu bis. Bis, serius dikit. Oke. Lagian, gue lapar bay. Nggak ada makanan apa? Udah nih baca dulu, nanti gue bawain makanan. Ini tuh dibacanya kota padi. Kota padi. Ini bener gak bis dibacanya? Iya Michelle, itu udah bener. Bay, coba lu cek deh di internet. Oke, gue cek dulu. Wah, ternyata Kota Padi itu adalah nama julukan di daerah Pulau Jawa. Dan ini gambar daerahnya. Kalau emang ini adalah gambar daerah itu, kemungkinan besar ini adalah peta. Tapi ini nggak ada arah petunjuk untuk tujuan. Bay, coba deh matiin lampu ruangan ini. Gue mau coba kasih sinar UV. Gimana? Udah siap? Udah, Bay. Nah, kan sudah kuduga. Akhirnya terpecahkan juga. Dik, buruan foto peta ini. Oke. Bis, lu ngapain? Si kocak, ngapain lu deket muka gua? Sorry dik. Gue kira di depan gue peta. Gue pikir bukan si Michelle. Sekarang kita satuin peta daerah itu sama peta ini. Kita lihat kemana arah titik peta ini. Biar gua satukan pakai komputer. Komputer lo hidup kan, Bay? Hidup kodik, pakai aja. Menurut lu, Bay, apa yang disimpan di peta ini? Kemungkinan kalau dilihat itu menunjukkan ke kotak yang ada di dalam foto. Iya tuh, bisa jadi. Kakek lu kan dulu kaya bay. Jangan-jangan isi kotak itu ada barang mahal. Gua nggak bisa bayangin kalau jadi milik kita. Bisa kaya raya kita. Gas, kayaknya kita perlu perlengkapan petualangan deh. Kenapa emang, Dik? Peta ini menuju daerah gunung dan hutan. Emang kemana, Dik? Sangga Buana. Kalau begitu, sekarang persiapkan perlengkapan masing-masing. Besok kita berangkat. Ya udah, nanti besok pagi kita kumpul di sini di rumah Bayu. Bawa apaan nih? Kayak bau kebakar deh. Kayaknya di luar deh. Wah, jangan-jangan ada kebakaran lagi. Cepat kita padamin. Untung saja apinya belum membesar. Ngomong-ngomong, kemana tukang servis AC? Ayo man, kita harus cepat laporan. Iya dong, ini informasi penting. Apalagi ini peta harta karun. Dik, peta tadi mana? Perasaan tadi ditaruh di sini. Jangan-jangan tukang AC tadi yang ngambil. Bisa jadi, kayaknya mereka mendengar pembicaraan kita deh. Wah, hilang deh harta karun kita. Gagal jadi orang kaya nih kita. Tenang bis, gua kan udah foto tuh peta. Jadi bisa ada duplikatnya. Kalau begitu sekarang kita berangkat aja. Nanti keburu mereka lagi yang nemuin. Jangan buru-buru. Tujuan kita ke hutan. Jadi kita harus persiapan dulu sebelum ke sana. Kalau begitu, sekarang kita siap-siap. Besok pagi berangkat ke sana. Jangan lupa besok pagi-pagi ya. Iya bis, jangan sampai kesiangan loh. Tenang. Gue pasang alarm kok buat besok. Dan gue bakal yang pertama datang ke sini.
Mana nih si Bisma? Paling kesiangan dia. Jam berapa nih? Jadi, ada informasi apa? Anak buah saya mendapatkan sesuatu. Iya, kita berdua mendapatkan sebuah peta. Peta harta karun. Coba tunjukkan sama saya. Itu tulisan apa? Ini tulisan aksara Sunda. Apakah kalian bisa membacanya? Wah, kita nggak bisa membacanya. Kalau kata si Jamal, pasti dia bisa, kan orang Sunda asli. Iya tuh bos. Gimana kalau kita cari orang yang bisa baca ini? Jangan, lebih baik petanya disimpan dulu. Jangan sampai orang lain tahu, nanti bisa bocor peta ini. Woi, sahabat-sahabatku, kalian udah datang duluan. Si kocak udah tahu dia kesiangan. Ya pasti kita lah yang duluan. Sorry ya, gue kesiangan. Gimana sih, Bis? Tadi tuh gue mimpi kita udah berhasil nemuin kotak itu dan kita jadi orang kaya, makanya gue kesiangan. Tapi ngomong-ngomong, kok pakaian lu begini? Katanya kita mau petualangan. Ya jadi gue pakai pakaian kayak gini. Si kocak, mentang-mentang petualangan bukan berarti pakai pakaian si bolang gini. Loh, salah kah? Kalau gitu gue ganti outfit dulu deh. Udah Bis, gak usah pakai pakaian gitu juga keren loh. Tuh, baik. Kata si Michelle juga keren. Terserah lu aja lah, Bis. Udah siang nih. Mending sekarang kita berangkatnya. Yo, ayo. Bos, mereka sudah berangkat. Baik bos, saya akan ikuti mereka. Ongkos. Dek, lo lagi syuting acara TV ya? Hah? Kita nggak lagi syuting, Pak. Kok pakai pakaian begini? Kita lagi mau nyari harta karun, Pak. Harta karun? Hahaha. Lo pikir angkutan biskuit kapal bajak laut? Nyari harta karun. Lagian pakai pakaian udah kayak si bocah petualang. Gak ada pantas-pantasnya jadi bajak laut. Bajak laut. Orang saya. Udah Bis, diam. Pak, ini Bis sampai ke Sanggabuana kan? Enggak lah, paling sampai ke terminal Kelari. Ya udah Pak, ini ongkosnya. Tampilan outfit udah kayak Indiana Jones gini, dikatain bocah petualang. Hah, terserah lu lah, Bis. Bay, kita naik angkutan yang mana ini? Tanjung Pura. Dengklok. Cikampek. Coba gue tanya ke keneknya dulu deh. Pak, mau nanya, mobil ini arahnya ke Sangkabuana bukan? Oh, bukan dek. Ini ke Rengas Dengklok. Kalau angkutan ke Sangkabuana yang mana ya, Pak? Di sini nggak ada angkutan ke Sangkabuana, dek. Berarti kalau mau ke sana, saya harus naik kendaraan apa, Pak? Oh iya. Di sana ada mobil pickup yang biasa jemput sayuran ke arah sana. Kalau ada yang mau naik mobil itu aja. Oh iya, makasih, Pak. Gimana Bay? Gak ada angkutan yang mengarah ke sana, tapi kita bisa naik mobil pickup yang bisa jemput sayuran ke perkebunan arah sana. Ya udah, ayo buruan. Permisi Pak, benarkah mobil ini mengarah ke Sanggabuana? Oh iya dek, bener. Kenapa ya? Bolehkah kita ini nebeng ke sana Pak? Wah, boleh. Kebetulan saya juga mau berangkat. Kalau begitu naik aja. Bay, ini mobil pick up berasa kayak naik wahana di Dupan ya? Iya, Bis. Ini jalannya goyang-goyang gini. Pegangan, Bis. Nanti nyungsruk lagi. Bay, lihat deh. Kakek sebelah gua dari tadi ngeliatin kita terus.
kalian ini tujuannya mau kemana ke Sangkabuana? Kita cuma mau ke hutan, Pak. Ke hutan? Wah, kalian harus hati-hati. Tempat itu tidak ramah bagi yang tidak paham. Kenapa emang, Pak? Setahu saya, dulu pernah ada mahasiswa yang mengkonservasi di hutan tersebut, tapi tidak kembali. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Kok bisa, Pak? Mereka hilang beneran. Dulu sekitar tahun 2020, sekelompok mahasiswa dari Universitas di Bandung datang ke hutan Sangkabuana buat riset konservasi. Mereka totalnya 4 orang, dan 1 orang anak asli daerah sana yang membimbing mereka karena dia paling paham jalur dan pantangan hutan. Mereka sempat nitip laporan ke warga sebelum naik, bilang bakal turun 2 hari lagi. Tapi sampai hari ketiga nggak ada kabar, dan warga mulai panik. Terus mereka dicari, Pak? Dicari. Tim SAR, polisi, relawan semua masuk. Tapi anehnya yang ketemu cuma tenda mereka. Berarti nggak ada yang ketemu, satu pun? Enggak, bahkan jejak pun hilang. Seolah mereka semua ditelan hutan. Dan tiap tahun selalu ada orang yang hilang. Dan bulan kemarin pun ada lagi yang hilang. Makanya kalau ke sana harus hati-hati. Iya, Pak. Nah, sampai sini aja ya, Dek. Kalau masuk lebih jauh, udah nggak ada jalan kendaraan lagi. Kalau mau lanjutkan perjalanan, di sana ada pos jaga kok. Oh iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Lumayan juga naik mobil begini. Gua serasa abis digulung mesin cuci. Itu kakek yang bareng kita turun juga. Ngomong-ngomong, ini udah sore. Kita lanjut nih langsung ke dalam hutan. Mending kita nginep dulu aja deh. Kita kan nggak tahu di dalam hutan seperti apa. Apalagi dalam keadaan gelap malam. Kita mau nginep di mana? Gimana? Kita nginap di rumah gubuk itu. Dik, itu kan rumah si kakek yang tadi bareng kita nebeng di mobil. Emang kenapa? Kakek tadi serem, Dik. Michelle, lo mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumah gubuk sana? Tapi Kalian yakin mau tetap di sini? Lagian ini kan kesalahan lo, Bis. Lo datangnya kesiangan, jadi kemalaman deh di sini. Ya udah, ayo Bisdik. Permisi, Kek. Permisi. Ada apa ya? Kami kesini mau numpang menginap. Kalian dari kota? Iya, Kek. Masuklah. Malam-malam ini tidak baik jika di luar. Serius, kita nginep di sini. gua lebih milih tidur di halte. Daripada nyasar di hutan gelap, Bis. Ini di dalam rumah kok banyak barang-barang dukun ya? Iya, Bay. Apa jangan-jangan ini rumah toko onlinenya dukun? Atau jangan-jangan ini rumah apotek horor. Gua takut salah duduk. Nanti bokong gua disumpahin. Tenang aja, Dik. Selama lo nggak nginjek dupa, lo aman. Kek, anak saya kerasukan lagi. Dari kemarin matanya melotot terus, ketawa-ketawa sendiri. Tenang saja. Sekarang bawa dia ke dalam. Aku akan mulai ritual. Tolong kepalaku, cariin kepalaku. Ini anak kerasukan apa sih? Dari tadi ngakak mulu, kayak nonton komedi di TikTok. Jangan-jangan kerasukan stand up komedian. Nanti ujung-ujungnya ngerosting bapaknya sendiri. Shh, diem dulu, Bis. Aku akan mulai ritual. Naruh air di tungku. Cakep. Kalian pikir ini pantun? Lah, bukan, Kek. Ya bukanlah. Terus tadi itu apa dong? Lagi baca puisi. Ya lagi komat kamit lah. Orang lagi ngobatin kesurupan. Baru denger komat kamit logatnya kayak pantun. Naruh air di tungku. Pagi-pagi buat bikin kopi. Wahai roh-roh pengganggu, pergi-pergi, janganlah kembali. Fuh, Weh, bau jigong, Kek. Busuk banget. kurang mantep ya. Nih, gue tambahin pakai telur busuk. Astaga, Kek. Kalau disembur gitu mah bukan roh doang yang kabur. Gue juga ikutan kabur. Nah, Kak, bukan karena roh. Itu pingsan karena kebauan. Sepertinya anak ini kerasukan roh penghuni hutan.
Bener kek, kemarin dia sempet main ke hutan sama temen-temennya. Taburkan beras kuning ini di sekeliling rumahmu, supaya roh halus tadi nggak balik lagi. Baik kek, terima kasih. Saya pamit ya kek. Oh iya, lupa. Ini kek, sekedar tanda terima kasih. Nggak usah. Kenapa masih di sini? Itu duitnya kek. Iya, tahu. Tadi katanya mau pulang. Oh iya kek, sekali lagi terima kasih ya. Maaf, kalian harus melihat hal yang tidak biasa. Gak apa-apa kek. Kayaknya kita harus istirahat dulu deh. Kalau mau tiduran, kalian boleh pakai tikar yang di pojok sana. Tapi ingat, jangan masuk hutan. Kenapa emang kek? Hutan di sini bukan untuk mereka yang tidak paham. Karena di dalam hutan ada tempat yang tidak boleh disentuh oleh orang, apalagi yang tidak mengerti. Iya, kek. Bay, lo percaya kata-kata si kakek? Entah, tapi feeling gua dia tahu banyak soal hutan ini. Gue sih percaya, soalnya yang bikin gue takut bukan hutan, tapi muka kakeknya pas senyum, kayak zombie baru bangun tidur. Bisma, serius dong. Ini kita bawa peta menuju tempat yang katanya penuh misteri. Jangan main-main mulu. Gue serius, Sel. Tapi tetep ya, walaupun takut, gue tetap ganteng. Udah, mending sekarang kita tidur aja. Bangun, udah pagi nih. Apa sih, Sel? Ayo, kita harus lanjutin perjalanan mumpung si kakek masih tidur. Kalau sampai tahu, kita nggak bakal diizinin masuk ke hutan. Gue juga masih ngantuk, Sel. Lo nggak mau bis dapetin harta karun? Oke, ini demi harta karun ya. Gue rela bangun. Ayo pelan-pelan, jangan sampai ngebangunin si kakek. Kayaknya enak banget ngelihat si kakek tidur. Berasa pengen tidur lagi gua. Kita foto-foto dulu nggak sih sebelum naik? Boleh tuh buat sosmed. Hei, kalian mau pada kemana? Kesini dulu. Kalian ini mau pada kemana? Kita mau mendaki, Pak. Maaf dek, pendakian lagi ditutup. Kenapa, Pak? Di atas sana ada hutan. Dan di hutan di sana sering ada orang yang hilang. Jadi ditutup. Lihat nih list orang-orang yang hilang. Tapi kita mau mendaki, Pak. Kita bisa jaga diri kok. Pokoknya tidak boleh. Di dalam sana terlalu berbahaya bagi yang tidak paham. Baik, kok kita balik lagi? Makanya jangan foto-foto mulu. Lo nggak denger kata yang jaga. Bay, gimana nih? Masa kita balik lagi udah sampai sini? Tenang, gue punya ide. Siapa? Loh, kok nggak ada orang? Hei, siapa yang mengetuk-ketuk? Jangan main-main ya. Apaan tuh? Jangan-jangan hantu lagi. Hantu. Penjaga pos, kok takut? Ayo buruan, nanti keburu balik lagi nanti. Kayaknya kita makin jauh deh. Gua udah nggak denger suara ayam dari kampung tadi.
Itu tandanya kita udah berada jauh dari pedesaan. Kalau sesuai peta dan gambar arah jejaknya, di gambar ini berada di arah yang benar. Nanti di depan sana ada pos dan air terjun. Nanti di air terjun sana kita tinggal lanjut ke pos selanjutnya dan mencari gapura pada gambar ini. Emang ada gambar jejak, Dik? Ada Bisma di petanya. Tapi di sini nggak ada jejak. Tuh, nggak ada jejak. Mana? Apa itu jejaknya? Jejaknya cuma ada di gambar, Bisma, buat tunjukin arah tujuan. Bukan berarti di sini ada jejak. Tapi bentar, jejak ini jejak apaan ya? Sepertinya jejak hewan. Jejak hewan apa, Bay? Gue kurang tahu ini jejak hewan apa. Kayaknya itu jejak babi hutan deh. Tahu dari mana itu jejak babi hutan, Bis? Orang di belakang ada anak babi hutan. Ih, lucu banget. Sini, Bis, gue mau pegang. Jangan, Michelle, dia kayaknya takut. Ya elah, cuma mau pegang doang, Bis. Pelit banget. Ya udah nih. Tuh kan, Michelle, dia takut itu. Ntar dulu, Bis, baru juga megang. Sini, Michelle. Ntar dulu, Bisma. Dik, suara apaan tuh? Nggak tahu, Bay. Bis, misal, lepasin aja itu. Ya, Bis, Sel, itu udah ada yang punya. Siapa emang? Nih, Bis. Enggak, Sel, lo aja yang pegang. Lo aja, Bis, dia sukanya sama lo kok. Enggak, Sel, dia udah nyaman sama lo. Lo aja, Bis. Lari, lari, lari. Hei, babi celeng, Bagong, sini lu. Kurang satu lagi, Bis. Babi ngepet. Iya, babi ngepet, sini lu. Woi, buruan turun, mumpung ini babi celeng pingsan. Buruan, 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 buruan. Untung tuh si celeng pingsan nabrak pohon. Bis, lu keren tadi seperti matador. Siapa dulu, Bisma? Ada gunanya juga tuh lu bawa selayar merah. Apaan tuh? Jangan-jangan celeng tadi masih ngejar lagi. Tenang, biar gue taklukan lagi. Hah, saya kira hewan buas, kek. Oh, kok kalian ada di sini? Kakek pikir kalian sudah pulang. Tapi sedang apa di sini? Bukannya dilarang untuk mendaki? Kita cuma mau ke air terjun. Ke air terjun. Tadi udah dapat izin kok di bawah. Kakek sendiri lagi ngapain di sini? Oh, kakek lagi nyari kayu bakar. emang dibolehin, kek? Kakek sudah biasa naik ke hutan. Jadi kakek bebas keluar masuk. Sekarang kakek mau turun nih. Oh iya kek, duluan aja. Kita mau ke air terjun dulu. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Bahaya main di sekitar sini. Gue heran si kakek dia ngambil kayu jauh banget sampai ke atas. Mungkin di bawah nggak ada kayu kering, Dik. Jadi dia naik sampai ke atas. Dik, ini masih jauh. Seharusnya di sekitar sini. Bentar. Kayaknya gue dengar suara gemericik air deh. Iya Bay, suara aliran air. Ayo kita samperin. Wah. Ayo Dik, Bay, kita mandi dulu. Gas. Ayo, gas. Woi, tungguin. Sel, lu nggak mandi? Ntar aja lah. Airnya sejuk banget, Sel. Iya ya, udah lama banget gue nggak mandi di tempat seperti ini. Aduh, pengen pipis lagi. Apaan tuh?
Bis, mau kemana lu? Udahan lah, dingin. Lah, si Michelle kemana ya? Sel, Michelle. Sel, itu lo kan? Michelle, itu lo kan, Sel? Bis, mana anak-anak? Lu, Sel, bikin kaget aja. Anak-anak masih pada mandi tuh. Ada apa, Sel? Lagi asik mandi juga. Iya, Sel. Ayo cepet, kalian harus lihat ini. Gua nemuin sesuatu. Lu nemu apaan sih, Sel? Jangan bilang lu nemuin sarang babi hutan yang tadi lagi. Atau jangan-jangan tempat jual cilok di hutan. Yeay, lo mikirnya bis makan cilok. Mana ada tukang cilok di tengah hutan? Siapa tahu. Sini, cepet. Nah, coba kalian lihat, ada jejak yang masuk ke dalam gua ini. Apa mungkin ada orang di dalamnya? Tapi dilihat-lihat dari jejaknya ini belum lama deh. Coba gue cek dulu deh. Halo, apa ada orang? Astaga. Kayaknya tidak ada orang deh. Iya, kalau ada kelelawar di dalam nggak mungkin ada orang di dalamnya. Udah, mending cek lagi tuh peta. Astaga, petanya nggak ada, Bay. Lo nggak bercanda kan, Dik? Gua serius. Jangan-jangan jatuh lagi pas lari dikejar babi hutan tadi. Terus gimana nih? Tapi lo masih ingat kan jalurnya, Dik? Tinggal ke pos 6 dan di sana kita masuk ke hutan untuk mencari gapura. Ya udah, kita lanjut aja. Nah, kan ini ada arah pos selanjutnya. Ya udah, ayo kita lanjutkan. Dik, ini beneran arahnya bukan? Seingat gua sih, iya. Nanti di depan sana ada batu berbentuk tulisan. Tapi makin kesini makin sunyi aja nih tempat. Iya, kayak sunyi banget. Atau mungkin kuping kita mendadak tuli. Gak lucu, Bis. Kalau tuli, nggak mungkin gue bisa denger lo ngomong. Iya ya. Menurut kalian, di sini ada hewan buas nggak ya? Kalau ada, gue takut. Tenang, Michelle, ada gue ini. Nanti kalau ada hewan buas, bersembunyi aja di balik gua. Kayak iya aja lo, bis. Lo kan tadi lihat sendiri, Bay. Babi hutan aja tadi takluk sama gua. Tapi gue lebih takut sih sama lo, Bis. Takut nanti dibuayain. Ah, bener tuh, Cel. Aduh guys, bentar deh. Kenapa, bis? Iya, Bis. Ada apa? Gua apa sih, bis? Gua pengen berak. Yaelah, kirain mau apa? Aduh, udah nggak tahan nih. Bau. Bau banget. Udah di ujung kayaknya tuh. Iya nih, udah di ujung banget. Ya udah, kalau pengen berak, berak aja dulu, bis. Berak di mana ini? Berak aja di balik semak-semak sana. Ya udah, gue kesana dulu. Ih, Bisma, bau tahu. Di sini aja deh. Mana sih, Bisma? Lama banget. Iya nih. Ini kalau sampai kemalaman gimana? Ya pasang tenda lah, Dikta. Menginap di tengah hutan gini aman gak sih? Nanti kita gilir jaga aja, gua tidur. Bis, lu udahan bokernya? Bis, lu mau kemana? Ayo kita susul. Akhirnya lega juga. Lah, pada kemana nih anak-anak? Bay, Dik, Michelle, kalian kemana? Masa iya mereka ninggalin gua? Coba gue susul aja deh.
Bay, lo nggak merasa aneh? Bisma kok diem aja, biasanya cerewet banget. Mungkin habis boker, jadi nggak rewel. Tapi beneran deh, ini hutan makin sepi. Iya, kayak hutan ini mati, cuma suara langkah kita doang. Di sini. Apaan, Bis? Lu nemu apa? Bis, lu kenapa sih? Ceritain dong, apa yang lo tahu? Bay, Dik, Michelle, kalian di mana? Itu kayak suara si Bisma. Kalau itu suara Bisma, lalu yang ini? Gimana sih Bisma? Jangan-jangan itu hantu lagi. Ah, lari. Ini kayak kartu nama, tapi punya siapa ya? Hei, tungguin! Dik, Michelle, tungguin gua! Bay, itu tadi Bisma yang di depan kita, bukan Bisma beneran. Gua bilang juga, itu pasti hantu. Hantu ini beneran ngeri, Bay. Bentar, gua nemu ini di tempat yang digali Bisma tadi. Kartu pelajar. Tapi nama sama fotonya udah pudar. Cuma kelihatan tulisan Universitas Bandung. Itu kayaknya punya salah satu mahasiswa yang hilang yang diceritakan pas supir pick up tadi. Gila, Bay. Kita lagi main-main di sarang hantu. Apa gimana ini? Woi, kalian ninggalin gua. Gue kira kalian sengaja kabur biar gue sendirian di hutan ini. Bisma, lo beneran? Bukan hantu lagi kan? Hantu apaan? Gue abis boker. Kalian udah hilang. Terus gue dengar suara kalian dari jauh. Ya gue susul. Bis, kita kira lo yang jalan di depan kita. Tapi itu bukan lo. Dia ngajak kita ke pohon besar, gali-gali tanah. Terus pas lo teriak, dia hilang gitu aja. Apaan sih? Lo serius? Lihat nih, Bay, nemu kartu pelajar di tempat yang digali Bisma KW tadi. Gua nggak ngerti. Tapi ini hutan bikin bulu kuduk gue berdiri. Kita lanjut apa balik aja? Kita udah sampai sini, sayang banget kalau balik. Tapi kita harus lebih hati-hati, jangan sampai pisah lagi, apalagi sampai hilang. Iya, bila perlu kunci setang sekalian. Motor kali, kunci setang biar nggak hilang. Dik, lo masih ingat arah petanya kan? Meskipun petanya hilang, kita harus coba cari pos 6 dan gapura yang ada di gambar. Gua inget sih, tapi tadi arahnya udah nggak rancu gara-gara kejar-kejaran sama babi hutan. Terus ketemu Bisma KW, kayaknya kita sedikit nyasar. Nyasar? Gila, kita di tengah hutan angker gini, nyasar pula. Gua yakin tadi kita lewat pohon beringin besar itu, tapi kok rasanya kita muter-muter aja. Iya, gue juga ngerasa gitu. Kayaknya ada yang aneh. Lo yakin ini arah yang bener, Dik? Gua nggak yakin lagi, Bay. Tanpa peta, gue cuma ngandalin ingetan. Tapi hutan ini kayaknya sengaja bikin kita bingung. Woi, jangan bilang kita kena ilusi hutan. Gua nggak mau jadi kayak mahasiswa yang hilang itu. Sepertinya itu batang pohon yang kita duduki pas si Bisma boker. Iya, kayaknya. Gue yakin ini batang pohon tadi yang kita duduki. Lu yakin, Bay? Iya, gue yakin banget. Dan di balik dahan sana tempat lo boker kan, Bis? Coba kita cek, beneran tempat gue boker bukan? Wah, beneran. Bis, ini beneran kotoran lu. Apa kotoran babi celeng lagi? Coba gue cek dulu. Bis, lo ngapain? Gue lagi ngecek, Sel. Dari struktur, warna, dan baunya, ini beneran kotoran gua. Ih, jorok banget sih. Terus gimana nih? Mana udah mau gelap? Mending kita pasang tenda aja dulu sebelum gelap. Ngeri nggak sih bermalam di tengah hutan gini? Tenang, Dik, ada gue ini. Iya sih, ada lu, Bis.
Tapi tangan lu jangan pegang baju gua juga. Itu tangan bekas pegang kotoran lu, Kocak. Sorry Dik. Gila, ini hutan bikin bulu kuduk gua merinding loh. Yakin kita aman bermalam di sini, Bay? Aman gak aman, kita nggak punya pilihan, Dik. Udah gelap, gak mungkin lanjut jalan sekarang. Kita harus istirahat dulu. Besok pagi kita coba cari pos 6 lagi. Gua setuju sama Bayu, tapi kita harus gantian jaga malam ini. Hutan ini gak beres. Tenang guys, kalau ada babi hutan lagi, gue siap jadi matador lagi. Iya, matador Bisma. Tapi sekarang fokus bantu pasang tenda dong. Jangan cuma gaya doang. Suara apaan tuh? Jangan-jangan babi hutan lagi. Aduh, ini siapa sih? Sorry. Gue dikejar babi hutan. Itu gede banget. Babi hutan lagi. Ayo guys, matador Bisma siap beraksi. Bentar, Bis. Jangan buru-buru. Lu dari mana? Kok sendirian di hutan gini? Gua pendaki. Gue sama teman-teman kemarin naik ke sini buat camping. Tapi gue tersesat. Teman gua nggak tahu kemana. Udah 2 hari gue muter-muter di hutan ini, gak nemu jalan keluar. Terus tadi gue dikejar babi hutan itu. Babi hutan itu masih di sekitar sini nggak? Kayaknya udah kabur. Tapi gue nggak yakin. Hutan ini aneh banget. Gue denger suara-suara aneh, kayak orang bisik-bisik. Tapi pas gue cari nggak ada siapa-siapa. Suara bisik-bisik. Lo serius? Ini hutan makin ngeri aja. Michelle, tangan kamu sepertinya luka. Oh iya, nggak berasa. Michelle, jangan sentuh, nanti infeksi. Bis, tolong ambilin obat merah dong di tas gua. Oke. Adrian, mana? Nggak ada. Kayaknya di kantong kedua deh. Nggak ada Adrian. Cuma ada baju hitam sama buku. Di bawahnya kayaknya, Bis. Ini buku apaan ya? Adrian, ini buku apaan? Itu buku catatan gua. Taruh aja, Bis. Gimana, Bis? Ketemu nggak? Oh, iya ada. Nih, Adrian. Coba lihat, Michelle, lukanya. Makasih ya Adrian udah mau ngobatin. Baik, sepertinya gue juga terluka deh. Bagian mana, Bis, yang luka? Di sini, Bay, di dada gua. Mana? Gak ada lukanya. Di dalamnya, Bay. Hati gua terasa retak. Gue pikir serius. Iya, serius, Bay. Jadi, lo beneran tersesat 2 hari di hutan ini. Ceritain dong, apa yang terjadi sama lo dan teman-teman lo. Oke, gue ceritain. Tapi jujur, gue sendiri masih bingung sama apa yang gue alamin. 2 hari lalu, gue sama 3 temen gue naik ke hutan ini buat camping. Kami emang suka petualangan, udah biasa hiking di tempat-tempat terpencil. Tapi hutan ini beda. Dari awal masuk udah ada feeling gak enak. Feeling gak enak? Kayak gimana? Kayak ada yang ngelihatin terus. Kami masuk lewat jalur yang sama kayak kalian, lewat pos pendakian. Awalnya sih biasa aja. Kami bikin tenda di dekat pos 4. Niatnya cuma stay semalam. Tapi malam pertama gue denger suara langkah kaki di sekitaran tenda. Awalnya gue kira hewan, tapi langkah kakinya berat kayak manusia. Pas gue cek nggak ada apa-apa. Terus? Keesokan paginya temen gue bilang dia mimpi aneh. Dia bilang dia ngelihat sosok kayak orang tua pakai kain lusuh berdiri di dekat tenda kami, cuma ngeliat tanpa ngomong. Kami kira cuma mimpi buruk, tapi temen gue yang satunya lagi bilang dia juga denger suara bisik-bisik semalam, kayak ngomong dalam bahasa yang gak dia ngerti. Kami mulai panik, tapi tetap lanjut jalan. Soalnya kami pikir cuma halusinasi karena capek. Ini kok ceritanya mirip-mirip sama yang kita alami tadi. Lanjut, apalagi yang terjadi? Hari kedua kami nyasar,
Peta yang kami bawa tiba-tiba nggak jelas arahnya, kayak jalurnya berubah sendiri. Kami muter-muter di sekitaran pos 5, tapi nggak nemu jalan keluar. Hari berganti malam pun kami tetap melanjutkan mencari jalan keluar. Karena perjalanan gelap, gue yang tak sadar terperosok ke jurang. Dan akhirnya gue terpisah dengan teman gue. Sampai saat ini gue nggak tahu keberadaan teman gue. Kayaknya ada sesuatu di hutan ini yang sengaja bikin kita bingung. Bisma KW, suara bisik-bisik. Jangan-jangan orang yang hilang di hutan ini juga sama apa yang kita alami. Gua nggak mau jadi orang hilang selanjutnya dari misteri hutan Sanggabuana ini. Udah, jangan panik. Mending kita tidur dulu. Udah malam. Nanti besok kita pikirin jalan keluarnya. Mending sekarang kita atur giliran jaga. Kita nggak boleh lengah malam ini. Gua nggak ikut jaga ya. Gua takut banget sama suara-suara aneh. Kalian aja yang jaga. Ya udah, gue yang jaga pertama. Sama siapa nih? Gimana kalau sama lo aja, Adrian? Lo bareng gua. Kita lawan hantu pakai kain merah ini. Gua sama Bayu jaga shift kedua. Sekarang kalian berdua mulai. Kita istirahat dulu, tapi jangan sampai ketiduran ya. Adrian, lo denger nggak? Kayak ada suara langkah kaki. Enggak, Bis. Gua nggak denger apa-apa. Masa sih? Mungkin cuma suara angin, Bis. Iya kali ya. Wah, Bis, jangan tidur. udah ngantuk banget nih mata gua. Tahan, Bis. Cuma 1 jam lagi rolling jaga kok. Bis, gue kencing dulu ya. Awas, jangan tidur. Iya, oke. Adrian, itu lo kah? Adrian, jadi merinding. Lama banget lo Adrian kencingnya. Sorry, gua tadi hampir kesasar, Bis. Udah jam 2 pagi nih. Ayo bangunin yang shift 2. Bye, Dik, bangun. Gantian dong jaga. Ya udah Adrian, bis tidur aja. Adrian, aman kan? Aman. Ini yang jaga malah tidur. Aduh, pengen pipis, nyari tempat pipis dulu nih. Woi, bangun, udah cerah ini. Astaga Dik, kita ketiduran. Harusnya kita jaga sampai pagi. Kayaknya kita kecapean semalam. Tumben si Bisma udah bangun duluan. Bye, Michelle, dia udah bangun belum? Bentar, biar gue cek. Michelle, Dik, Michelle nggak ada di tenda. Hah? Nggak ada. Apaan sih ribut-ribut? Pagi-pagi. Adrian, Michelle nggak ada. Gua nggak denger apa-apa semalam. Kalau dia keluar, pasti kita denger kan? Atau jangan-jangan dia keluar pas kita ketiduran? Tenang dulu, guys. Mungkin dia cuma ke belakang buat pipis atau apa gitu. Ini udah hampir sejam Michelle nggak balik. Jadi Michelle ngilang nih. Gimana? Gua nggak nemuin apa-apa. Gua juga, Bay. Ya udah, mending kita beresin dulu ini tenda. Habis itu kita cari bareng-bareng. Michelle, lu di mana? Bay, ini hutan beneran ngeri. Gua takut misal kayak mahasiswa yang hilang itu. Jangan panik dulu, Bis. Kita harus tetap tenang. Mungkin dia cuma nyasar kayak Adrian kemarin. Iya, tapi hutan ini aneh. Gua 2 hari nyasar di sini, gak nemu jalan keluar. Kalau misal beneran nyasar, kita harus cepat nyari dia sebelum malam. Oke, kita nggak bisa cuma jalan bareng begini. Terlalu lambat. Kita bagi 2 grup biar lebih cepat nyari. Dikta, lu sama Adrian ke arah utara. Gue sama Bisma ke arah barat. Kalau ada apa-apa, teriak atau kasih tanda pakai suara. Oke, Bay. Tapi lo yakin kita pisah bakal aman?
nggak ada pilihan bis. Michelle nggak boleh lama-lama sendirian di hutan ini. Ayo kita gerak sekarang. Dik, pegang nih pisau belati buat kasih tanda pada pohon jalur yang dilalui biar tidak tersesat. Nanti kita ketemu lagi di sini. Oke, bye. Kasihan si Michelle. Dia pasti panik sendirian di tengah hutan. Dik, lo denger nggak? Kayak ada suara ranting patah di belakang kita. Mungkin cuma hewan kecil, Drian. Tapi kita jalan pelan-pelan aja ya. Oke, tapi gue ngerasa nggak enak, kayak ada yang ngintip. Adrian, gua pengen kencing dulu nih. Tunggu di sini ya. Adrian, menurut lo hutan ini aneh nggak sih? Adrian, lo denger gua nggak? Adrian, kemana sih Adrian? Dikta, tolong! Adrian, lo baik-baik aja? Baik, gua punya firasat nggak enak nih. Firasat apaan, Wis? Kita harus fokus nyari Michelle. Bukan soal Michelle doang, gua ngerasa Dikta lagi dalam bahaya. Kayak ada yang salah sama dia, si Adrian. Hati gue deg-degan banget dari tadi, Bay. Mungkin kita harus balik dan cek mereka. Lu serius? Kita baru bisa nggak lama. Tapi oke, kalau lo yakin kita balik dulu. Gak enak kalau bisa terlalu lama di hutan gini. Kita susul Dikta lewat jalur yang ditandai. Lihat, Bay, ini tanda X yang Dikta bikin kayaknya. Berarti kita lagi di jalur yang benar. Cepetan, Bay, perasaan gue nggak enak. Iya, udah buruan, kita susul mereka. Bos, sepertinya saya kehilangan jejak mereka. Sebentar dulu, bos. Kayaknya ada orang. Bos, anak itu sudah ditemukan kembali, tapi sama orang tidak dikenal, bukan bersama kawan-kawannya. Kalau begitu, kamu pantau saja dulu. Nanti saya ke sana. Ini beneran kita masuk ke dalam hutan ini? Iya, nanti kalau kesasar gimana? Tenang, anak buah saya sudah kasih tanda di hutan ini supaya kita tidak tersesat. Dikta, Adrian, kalian di mana? Ini kayak ada yang jejak tergelincir di sini. Tanahnya gembur, kayak ada yang jatuh. Dik, Adrian. Baik, lihat deh. Ini bukannya kacamata Dikta ya? Kacamatanya ada di sini, tapi orangnya nggak ada. Ini pasti ada yang salah. Dikta, lu di mana? Jawab dong kalau lu dengar. Baik, Dikta gak mungkin ninggalin kacamatanya di sini. Apa mereka berdua terperosok ke bawah? Gua nggak lihat apa-apa di bawah sana. Tapi kalau mereka jatuh, pasti ada suara atau tanda lain. Kita harus turun, Bis, untuk memastikan. Baik, ini bukannya tas Dikta ya? Berarti mereka beneran jatuh ke sini. Tapi kemana mereka ya? Baik, ini pasti hantu atau apa gitu. Pertama, Michelle hilang. Sekarang Dikta sama Adrian juga. Kita harus cari mereka sekarang juga. Gua nggak mau terjadi apa-apa sama mereka. Tenang, Bis, kita nggak boleh panik. Kita cari mereka. Mungkin ke arah sana. Kalau perlu, kita teriak lebih kencang. Baik, gua nemuin sesuatu. Apaan, Bis? Ini kayak beras. Iya, Bay, ini beras kuning. Kayak yang si kakek kasih ke bapak-bapak yang anaknya pas kesurupan itu.
yang buat ngusir roh jahat. Iya bis, ini pasti ada hubungannya. Mungkin seseorang sengaja menyebarin ini. Atau entahlah, gue nggak mau mikir yang aneh-aneh. Yang penting kita ikutin aja dulu. Tapi Bay, kalau ini jebakan kayak hantu bikin jejak buat ngelabuin kita. Gua nggak mau jadi korban selanjutnya di hutan ini. Gua nggak tahu bis, tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Kita ikutin aja. Siapa tahu bawa kita ke mereka. Bay, ini gua yang ditunjukin Michelle kemarin kan? Yang ada jejak sepatu masuk ke dalam. Iya, ini guanya. Lihat, beras-beras kuning itu masuk ke dalam. Michelle, Dikta, atau Adrian pasti ada di sana. Kita nggak punya pilihan, bis. Kita harus cek. Oke, demi harta karun. Maksud gua demi teman-teman kita. Pikiran lo. Ayo, kita masuk. Michelle, Dikta, Adrian, kalian di mana? Jawab dong kalau dengar. Michelle, Dikta, Adrian, ini gua Bisma. Keluarlah kalau kalian ada di sini. Jangan main petak umpet di sini. Orang-orang pada hilang, bis. Bukan main petak umpet. Ya kali aja, Bay, mereka mau kasih kejutan buat kita. Kayak prank-prankan gitu. Ulang tahun kali, kejutan. Itu seperti orang. Michelle, Dikta, kaliankah itu? Bayu, Bisma, untung aja ketemu kalian. Lu ngapain di sini, Adrian? Gua sembunyi di sini. Ada makhluk halus yang ngejar gua. Itu bukan hewan, Bay. Itu kayak bayangan hitam tanpa wajah. Terus bisik-bisik nama gua. Gue lari ke sini karena gue pikir gua ini aman. Tapi gue takut banget. Dikta, dia jatuh ke tebing bareng gua. Tapi gue nggak tahu dia kemana sekarang. Gue coba cari, tapi makhluk itu muncul lagi. Makhluk halus? Serius, Drian? Lu nggak bohong? Gue serius, bis. Hutan ini cerita dari warga, tapi gue kira cuma mitos. Sekarang teman-teman gue hilang. Dikta juga. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Oke, tenang dulu. Kita bermalam dulu di sini bareng-bareng. Mungkin Michelle atau Dikta masih ada di luar sana. Niatnya ke sini mau dapat harta karun dari peta kakek, malah kehilangan sahabat. Gue nyesel banget. Michelle, Dikta, lo harus selamat. Ini foto daftar orang hilang. Ini foto namanya Adrian, tapi wajahnya beda sama yang ini. Ada yang janggal nih. Jangan-jangan. Bay, sini deh. Ada apa, bis? Lihat deh foto ini. Gue gak sengaja moto ini. Ini foto daftar orang hilang kan? Iya, Bay. Coba lo lihat lagi deh. Ini kan Adrian, tapi kok mukanya beda. Udah gitu hilang sudah 2 bulan yang lalu. Sedangkan Adrian ini baru 2 minggu. Makanya, apa jangan-jangan dia bukan Adrian? Jangan berpikir aneh dulu, bis. Mungkin namanya sama. Kalau memang dia bukan Adrian, terus siapa dan kenapa dia bohongi kita? Coba gue cek dulu deh. Adrian, gua boleh minta obat merah nggak? Kayaknya tangan gua terluka nih. Oh, ambil aja, bis, di dalam tas. Bis, sudah obatnya? Udah kok, Adrian. Bay, lihat deh kartu nama ini. Dia kan ngakunya Adrian, tapi ini kartu namanya kok namanya Reno. Wah, jangan-jangan dia yang membuat orang-orang pada hilang di sini. Bay, gua coba tanya dia ya. Tapi lo siap-siap aja ya. Ini nggak beres. Drian, lo kenal orang namanya Reno nggak? Reno, kenapa, bis? Lo kenal? Atau lo tahu sesuatu yang harusnya lo nggak tahu? Enggak, Drian. Cuma tanya-tanya aja. Kan lo bilang lo pendaki. Mungkin lo kenal orang-orang yang suka naik gunung gitu. Lu pikir gue bodoh? Lo pikir gue nggak tahu kalian berdua terlalu banyak tahu? Dan orang yang terlalu banyak tahu di hutan ini biasanya nggak pulang. Adrian, mundur. Lo siapa sebenarnya? Apa yang lo lakukan ke Michelle sama ke Dikta? Michelle, Dikta, oh mereka akan dijadikan pertukaran untuk hutan ini. Dan kalian sudah masuk terlalu dalam.
Bis, mundur. Dia sudah gila. Gila lo Adrian. Reno, ternyata lo juga yang bikin teman-teman gue hilang. Balikin Michelle sama Dikta. Balikin, udah capek-capek. Sekarang tinggal satu orang lagi buat pertukaran. Kamu atau kamu. Bis, lari. Bay, gue yakin Dikta sama Michelle pasti ada di dalam gua ini. Iya, Bis. Tapi kita harus cari bantuan dulu. Bahaya jika kita menghadapi dia. Apalagi dia pegang senjata. Terus gimana Bay? Sekarang kita keluar dulu. Terus nanti berpencar. Biar dia bingung. Oke Bay, gue takut banget. Dia bener-bener gila. Kalian gak bisa kabur. Hutan ini milik gua. Kalian akan jadi pertukaran selanjutnya. Bis, gue coba minta bantuan ya. Lo pancing dia dulu. Gua usahain Bay. Oke, Bis. Nanti di depan gue ngumpet di semak-semak. Dan lo pancing dia. Jangan sampai mati ya, Bis. Iyalah, lagian siapa yang mau mati di sini? Gue belum kawin Bay. Kocak. Tugas sekolah aja masih nyontek lo. Malah mikirin kawin. Pikirin dulu nyawa kita ini. Iya. Ayo cepet-cepet. Orang gila itu masih ngejar kita di belakang. Woi, Reno, sini lu. Jangan lari kamu. Gue harus naik pohon besar buat nyari bantuan pakai sandi lampu SOS. Ayo, ada yang lihat? Tolong, kami butuh bantuan. Tolong. Lo akan jadi yang terakhir. Hutan ini hanya butuh satu nyawa lagi. Jangan deket-deket Reno. Sudah cukup, sudah berhenti. Gua akan berhenti setelah semua pertukaran sudah selesai. Lo gila, gue nggak mau mati di sini. Lo mau apa sih? Gue nggak ngerti apa yang lo omongin soal pertukaran. Tolong. Hah, apa ini? Kayak angin merembus. Angin dari mana? Hah, apaan itu? Reno, di belakang lo ada hantu. Hah, tidak mungkin. Lo harusnya sudah pergi. Lo udah mati. Gue punya beras kuning. Ini akan usir lo pergi dari sini. Hah? Tidak. Kok berasnya habis? Hei, jangan mendekat. Tolong. Astaga, si Reno jatuh. Hantu itu nyelamatin gua. Bis, lu baik-baik aja. Apa yang terjadi? Gue dengar lu teriak. Dan mana Reno? Iya, Bay. Gua baik-baik aja kok. Tapi Reno, dia jatuh ke jurang, Bay. Ada hantu tanpa kepala ngejar si Reno. Terus dia panik. Dia tergelincir ke bawah. Reno jatuh. Bay, hantu tanpa kepala, dia bilang minta kepalanya dikembalikan. Gue pikir Reno beneran bikin sesuatu yang mengerikan di hutan ini. Dia bilang soal pertukaran. Apa itu maksudnya nyawa orang? Gue nggak tahu, Bis. Tapi yang jelas Michelle sama Dikta masih hilang. Kalau Reno beneran dalangnya, mungkin mereka ada di gua itu. Dia akan lari dari sana tadi. Kita harus cek sekarang juga. Oke, Bay. Ayo kita ke sana. Michelle, Dikta, kalian di sini nggak? Jawab dong. Michelle, Dikta, ini gue Bisma. Kalau kalian denger, kasih tanda. Michelle, Dikta. Michelle, lo baik-baik aja. Dik, bangun. Bro, ini kita. Hai Bis, untung kalian datang. Gua pikir kita udah selesai. Adrian, dia gila. Dia bilang kita bakal jadi penukaran buat hutan. Gua nggak ngerti. Tenang, Dik. Lo aman sekarang. Adrian itu sebenarnya Reno. Dia udah nggak ada. Dia jatuh ke jurang tadi. Jatuh? Jadi dia beneran mati? Iya, Sel. Tapi ada hantu tanpa kepala yang ngejar dia. Kayaknya itu hantu salah satu korbannya. Hantu tanpa kepala? Lo serius? Tapi gua inget pas gua pingsan, Adrian narik gua ke sini. Dia bilang
hutan ini minta korban untuk penukaran dia. Dia kayak udah gila ngomong soal ritual dan nyawa. Ritual? Jadi Reno beneran sengaja bikin orang hilang di hutan ini? Kayaknya kartu pelajar yang gue temuin tadi punya salah satu korban. Mungkin Adrian yang asli. Adrian, bukan itu nama dia. Jadi yang sama kita tadi siapa? Itu Reno, Sel. Dia pakai nama Adrian buat nipu kita. Gua nemu foto dia di daftar orang hilang. Tapi namanya Reno, bukan Adrian. Dia udah hilang 2 bulan lalu. Tapi entah kenapa dia masih di sini. Dan kayaknya dia yang bikin orang-orang lenyap. Jadi hutan ini beneran angker atau Reno cuma gila dan pakai cerita hantu buat nakutin kita? Entah kenapa, tapi sekarang fokus. Kita keluar dari sini. Kita nggak boleh tinggal lebih lama lagi. Bay, lo yakin kita jalannya benar? Gua nggak mau nyasar lagi di hutan ini. Gue juga nggak yakin, Bis. Tapi kita harus terus jalan. Michelle sama Dita butuh bantuan secepatnya. Bay, gua dingin. Tahan, Sel. Kita udah deket. Pasti ada jalan keluar. Lo kuat kan? Bis, lo jangan jatuhin gua ya. Tenang, Dik. Gue kuat kok. Terima kasih ya, sudah nggak mau ninggalin kita. Demi persahabatan dan kesetiakawanan, gue akan selalu kuat. Bay, itu jangan-jangan Reno bangkit lagi. Tenang, Bis. Kita hadapin bareng. Kalau itu Reno, kita lawan. Sudah kuduga yang mengirim sinyal SOS tadi malam pasti kalian. Kalian baik-baik saja? Kek, untung banget ketemu kakek. Teman kami, mereka butuh bantuan. Mereka lemas. Hei, yang mengirim SOS sudah ketemu. Kami telah memeriksa gua yang kalian maksud. Dan di dalam gua tersebut kami menemukan tas yang diperkirakan milik dia, Reno. Dan di dalam tasnya ada buku, semacam buku ritual. Kalian tahu apa soal buku ritual itu? Bukan ritual. Kami nggak tahu apa-apa soal itu, Pak. Tapi Reno, dia bilang sesuatu tentang pertukaran dan nyawa. Kayaknya dia terlibat dalam sesuatu yang aneh. Iya, Pak. Dia gila. Dia bilang hutan itu butuh korban. Dan dia mau jadiin kami sebagai petukaran. Terus ada hantu tanpa kepala yang ngejar dia. Saya nggak bohong, itu beneran. Kami juga menemukan sesuatu bukti yang kuat, di mana kalian melihat hantu menyerupai teman kalian yang menggali. Kami cek lokasi itu. Di bawah akar pohon, kami menemukan sisa-sisa kerangka manusia. Dari pakaian dan kartu nama serta barang bukti yang ada di dekatnya, sepertinya itu pemilik Adrian dan orang-orang yang hilang di hutan ini. Jadi Reno beneran membunuh Adrian dan dia pakai nama Adrian buat nipu kami. Sepertinya begitu. Dari apa yang kami lihat, kerangka itu sudah terkubur beberapa bulan sesuai dengan laporan orang hilang yang bernama Adrian. Kepalanya nggak ada, mungkin dipakai buat ritual gila. Kami akan laporkan ke kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi kalian beruntung selamat. Jadi Reno bunuh Adrian, ambil kepalanya buat ritual, dan pakai namanya buat nipu kita. Dan hantu kepala itu Adrian asli yang balas dendam. Tapi kenapa dia ngelakuin itu? Apa hubungannya sama hutan Sanggabuana? Biar kakek jelasin. Hutan Sanggabuana bukan hutan biasa. Itu tempat yang punya energi kuat terhadap gaib. Kayak jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Reno, dia pasti nemu mantra kuno. Dia pikir dengan pertukaran nyawa dia bisa kuasai energi itu, tapi nampaknya roh-roh orang yang dia bunuh tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya dia membawa beras kuning untuk menjaga dirinya dari roh yang murka. Kek, kami mau menanyakan sesuatu. Sebenarnya kami kesini sedang mencari benda kotak yang berada di sebuah peta yang kami bawa, yang menunjukkan ke Sanggabuana, dan di peta itu ada tulisan sebuah poek kehirupan. Poek kehirupan? Kalian dapat dari mana peta itu? Kami dapat dari peninggalan kakek saya. Tapi petanya hilang di tengah hutan dan peta aslinya dicuri orang. Peta poek kehirupan itu artinya gelap kehidupan.
tempat tersembunyi di hutan Sanggabuana yang jadi gerbang ke alam goib. Jadi kota itu bukan buat harta karun uang, tapi buat jangka benda kuno. Sepertinya begitu. Oke, kalian 1 jam lagi nanti akan diantarkan pulang oleh ambulan yang jemput kalian. Makasih Pak. Tapi apa kabar orang-orang lain yang hilang? Masih ada harapan buat ditemukan? Kami akan terus cari, tapi setelah apa yang kalian ceritain, kemungkinan besar mereka jadi korban ritual yang sama. Kami akan coba cari petunjuk lain di hutan berdasarkan informasi kalian. Karena sudah ada yang mengurus kalian. Kalau begitu kakek duluan ya. Iya kek, makasih. Makasih udah bantu kami. Kakek tahu banyak banget soal hutan ini. Kakek sebenarnya siapa? Cuma kakek tua yang suka ngumpulin kayu bakar. Tapi mungkin aku juga penjaga cerita hutan ini. Mulanglah anak-anak dan jangan balik lagi ke Sangkabuana kecuali kalian sudah paham. Gue kira kita bakal jadi kaya raya dari harta karun kakek. Malah hampir jadi korban hutan angker. Tapi kita selamat bis, dan kita buktiin kalau kita nggak ninggalin temen. Itu lebih berharga dari harta karun. Ya, tapi gue kapok masuk hutan lagi. Mending kita liburan ke pantai aja lain kali. Setuju Sel, tapi gue salut sama kalian semua. Kita nggak cuma berpetualangan, tapi juga berhasil mengungkap misteri di hutan Sangkabuana. Dan jangan lupa Matador Bisma yang ngejaga kalian dari babi hutan. Kita udah sampai, ini tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 3. Berarti pas dong. Iya bos. Jadi gimana rencana selanjutnya? Kita tembalin saja mereka, karena mereka terlalu berbahaya, selalu ingin membongkar di kepolisian, dan selalu mengucilkan elu kan Mal di tahanan. Gua coba bikin mereka pingsan satu persatu, dan sisanya gue serahin ke lu Mal. Oke, baik. Buat kalian, sampai jumpa lagi di neraka. Akhirnya, bos pasti bakal senang banget ini.